Ya, shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang dijodohkan. Kira-kira apa alasan seseorang dijodohkan dan apa resiko ketika seseorang dijodohkan, dan terakhir, ada tidak seseorang yang dijodohkan kemudian jadi bahagia dan saling jatuh cinta. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan teman-teman di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar, nanti saya akan balas satu demi satu. Oke, dijodohkan. Saya mulai dengan satu pepatah. Ada satu pepatah yang mengatakan begini: ada banyak jalan menuju ke Roma. Artinya jalan itu banyak untuk sampai ke Roma. Nah, kalau kita mau kaitkan, ada banyak cara, ada banyak jalan untuk seseorang bertemu dengan jodohnya. Salah satunya jalannya adalah dijodohkan. Namun ada beberapa alasan mengapa keluarga atau orang tua menjodohkan anaknya. Saya nggak tahu apakah dari beberapa alasan ini teman-teman ada di dalamnya dari beberapa alasan ini. Yang pertama, keluarga atau orang tua menjodohkan anaknya faktor ekonomi. Mungkin saja bahwa laki-laki atau perempuan yang hendak dijodohkan untuk anaknya, orang itu kaya, orang itu terpandang, pekerjaannya bagus, padahal anaknya gak cinta. Tapi orang tua memaksakan keinginannya. Dan di pelayanan saya banyak menemukan itu. Orang tua menjodohkan anaknya, dan si pasangannya juga dijodohkan. Alasannya karena yang pertama sama-sama kaya, ada juga karena sama-sama suku, dan terakhir mereka pisah karena tidak ada rasa cinta. Jadi alasan yang pertama untuk seseorang dijodohkan keluarganya atau orang tuanya, faktor ekonomi. Saya nggak tahu ini ada enggak di teman-teman semua. Alasan yang kedua adalah sudah berumur tapi tak kunjung punya pasangan. Nah, ini untuk nomor 2 ini banyak terjadi. Karena sudah berumur, biasanya bukan cuma orang tua menjodohkan, biasanya teman-temannya juga menjodohkan. Karena apa? Ada rasa iba, ada rasa kasihan. Ini temanku udah berumur tapi belum punya pasangan. Nah, dicomblangin. Nah, tapi ada juga orang tua yang menjodohkan anaknya karena alasan ini juga, bahwa anaknya sudah berumur. Jadi yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor umur. Orang tua, keluarga menjodohkan karena anaknya sudah berumur. Teman, sahabat menjodohkan karena temannya sudah berumur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa seseorang dijodohkan keluarganya? Karena orang tersebut pemalu. Akibatnya dia tidak punya pacar. Setiap kali didekatin dia malu. Setiap kali dia suka seseorang malu mengungkapkan. Ada rasa malu, pesimis. Nah, ini yang membuat orang tua akhirnya menjodohkan anak ini. Karena anak ini tidak pintar bergaul, pesimis, rendah diri, dan akhirnya orang tua atau keluarga menjodohkan dia. Nah, kemudian yang keempat, kenapa seseorang dijodohkan? Yang keempat adalah kemauan sendiri. Ya, saya banyak jumpai teman-teman, mereka minta
ke orang tuanya supaya dicarikan jodohnya. Jadi 4 hal ini yang sering terjadi ketika seseorang dijodohkan. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua sudah berumur, yang ketiga pemalu, pesimis, rendah diri, yang keempat kemauan sendiri. Kira-kira dari keempat itu teman-teman yang mana? Terus kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kira-kira resiko apa ketika seseorang dijodohkan? Apa resikonya? Yang pertama, saya dapatin dari kasus-kasus yang saya temukan, yang saya layani. Resiko orang dijodohkan, yang pertama tidak cinta. Ya, ada saya dapatin begitu. Si ceweknya tidak cinta, si lakinya tidak cinta, namun dipaksakan. Akhirnya rumah tangganya berantakan dan pisah. Itulah resikonya. Tidak ada rasa cinta. Sebab rasa cinta timbul ketika ada pertemuan, ketika ada perjumpaan, berulang-ulang. Rasa cinta juga timbul bisa karena karakter orang itu, bisa karena kebaikan orang itu. Jadi ada banyak faktor untuk memunculkan rasa cinta. Namun kalau dijodohkan dalam waktu yang sangat singkat, tidak kenal baik-baik pasangannya, maka dari mana muncul rasa cinta? Nah, inilah resiko yang pertama ketika seseorang dijodohkan, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Yang pertama tidak cinta. Yang kedua, ketika seseorang dijodohkan, yang kedua tidak sesuai dengan kriteria. Sebenarnya dia nggak mau yang, minta maaf, nggak mau yang pendek, terus nggak mau yang istilahnya pendidikannya tidak tinggi, nggak mau. Tapi karena dijodohkan, ya apa boleh buat. Nah, itu resiko yang kedua ketika seseorang dijodohkan. Yang kedua adalah tidak sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, ketika seseorang dijodohkan, maka yang ketiga resikonya adalah, apalagi instan, dijodohkan secara instan, maka resiko yang ketiga adalah tidak kenal karakternya. Tidak kenal karakternya. Untuk kenal karakter seseorang gak bisa dalam waktu singkat. Mesti butuh waktu untuk lihat orang itu. Bagaimana orang itu, sabar apa tidak, lemah lembut apa tidak, kasar apa tidak, suka memaki apa tidak, berbohong apa tidak. Nah, ini dibutuhkan waktu untuk kenal karakter ini. Tidak bisa dalam waktu singkat. Jadi resiko yang ketiga, ketika seseorang dijodohkan, maka orang tersebut akan menikah dengan seseorang yang tidak dia kenal karakternya. Nah, itu bahaya sebenarnya. Terus keempat, yang sama bahayanya ketika dijodohkan, resikonya adalah yang keempat, apalagi ini saya ingatkan lagi, apalagi instan, 1-2 bulan langsung nikah, 3 bulan langsung nikah. Maka resiko yang keempat adalah tidak kenal masa lalunya. Saya banyak temui kasus-kasus tertentu, setelah menikah baru dia tahu dia pasangannya punya anak dari orang lain. Setelah menikah baru dia tahu bahwa pasangannya sudah pernah berkeluarga, sudah pernah menikah. Karena apa? Tidak cukup waktu untuk mengenal pasangannya. Tidak punya cukup waktu. Dan dia mau-mau aja dijodohkan dalam waktu singkat. Akibatnya setelah menikah dia telan itu pahit-pahit kenyataan bahwa pasangan yang dia nikahi sudah pernah berkeluarga, sudah ada anak. Nah, jadi memang itulah resiko-resiko yang harus dipertimbangkan baik-baik ketika Anda akan dijodohkan. Anda mesti siap keempat hal ini. Kalau Anda modelnya instan, kalau Anda modelnya cepat saji, maka siap-siap dengan 4 hal tadi.
tidak cinta, tidak sesuai kriteria, tidak kenal karakternya, dan bahaya, tidak kenal masa lalunya. Nah kemudian sebaiknya, saya kasih saran, sebaiknya apa yang harus dilakukan sebelum menjawab perjodohan itu. Jadi teman-teman yang akan dijodohkan, sebaiknya apa yang harus dilakukan sebelum menjawab perjodohan itu. Yang pertama, ini wajib. Yang pertama, pastikan seiman. Jadi sekalipun itu orang tua yang menjodohkan, kalau dia tidak seiman, tegas, tolak. Karena tidak semua orang tua juga benar. Ada orang tua yang menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau kamu dijodohkan dengan seseorang yang tidak seiman, maka tolak mentah-mentah, sekalipun itu orang tua. Dalam hal itu kamu tidak salah. Dalam hal itu kamu benar. Kamu membela kebenaran. Ya, jadi apa yang harus dilakukan sebelum menjawab perjodohan itu? Pastikan seiman. Oke. Yang kedua, pastikan kenali karakternya. Jadi apa artinya? Jangan pernah menerima perjodohan yang instan. Tolak mentah-mentah. Beritahu ke orang tua, saya butuh kenal dia. Saya butuh kenal karakternya. Pastikan kenali dia, bagaimana dia cara menanggapi masalah, bagaimana dia berespon, apa pandangan hidupnya, bagaimana kasar apa tidak, mencaci apa tidak, sabaran apa tidak, pembohong apa tidak. Pastikan kenali dulu karakternya. Kalau sistem instan-instan yang cuma modal-modal percaya, tolak mentah-mentah. Ini saran saya, tolak mentah-mentah. Ini demi kebaikanmu dan demi masa depanmu. Mendingan sekarang kamu nangis daripada setelah menikah kamu ingin pisah. Tidak bisa. Alkitab tidak membenarkan perceraian. Tidak boleh cerai. Jadi pikirkan memang matang-matang. Kenali karakternya. Oke? Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan sebelum menjawab perjodohan? Yang ketiga, pastikan kamu tahu masa lalunya. Pastikan tahu masa lalunya. Cari tahu masa lalunya. Cari tahu dari temannya, cari tahu dari keluarganya, cari tahu dari pergaulannya, cari tahu. Pastikan dia belum pernah berkeluarga. Pastikan belum pernah berkeluarga, apalagi cerai. Pastikan dia tidak punya anak dari orang lain. Pastikan. Itu penting. Bukan berarti saudara tidak bisa dengan orang yang sudah meninggal karena pisah meninggal, gak apa-apa. Jadi kalau orang itu akhirnya single karena meninggal pasangannya, atau meninggal istrinya, meninggal suaminya, tidak apa-apa. Tapi kalau cerai tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu penting banget. Kalau punya anak dari pernikahan karena istri atau suaminya sudah meninggal, ya tidak apa-apa. Tapi siap tidak menanggung omongan-omongan dari orang lain. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah kenali masa lalunya. Kalau dia pisah karena apa? Ditinggal matikah atau cerai hidup? Itu penting banget. Sebab Alkitab tidak memperbolehkan perceraian. Kalau dia punya anak di masa lalu, pastikan apakah anak itu dari pernikahan sah, kemudian istri atau suaminya meninggal, atau memang itu anak karena dari perceraian. Itu penting banget. Supaya apa? Kalau memang dia single, duda atau janda, ditinggal mati, tidak jadi masalah. Namun kamu mesti siapkan ketika ada banyak pertanyaan, ketika ada pendapat orang lain, statement orang lain, kamu harus siap menjawab itu semua dengan senang hati. Nah, itu penting banget. Supaya jangan ketika kamu menikah,
kamu terkejut. Kamu terkejut. Loh, ternyata punya anak. Loh, ternyata pernah menikah sekalipun ditinggal mati. Ternyata pernah menikah. Nah, itu penting. Yang saya mau tekankan di sini, cari tahu masa lalunya. Ya, itu penting. Jangan setelah menikah kamu tahu, itu bahaya banget. Oke? Kemudian, ini yang paling penting. Ketika kamu dijodohkan, oke, kamu dijodohkan, baik itu mungkin dengan duda yang ditinggal mati, oke, atau janda yang ditinggal mati, oke. Ketika kamu dijodohkan dan kamu mau, maka pastikan kamu punya rasa penerimaan. Atau dia yang tidak janda, dia yang tidak duda, dia yang memang lajang, atau mungkin dia berumur, kamu mesti pastikan kamu ada rasa penerimaan. Ya, sebab ini pernikahan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, tidak bisa lagi diulang-ulang, sekali seumur hidup. Jadi itu penting banget. Jadi apa yang harus dipertimbangkan sebelum menjawab perjodohan? Yang pertama, pastikan seiman. Yang kedua, kenali dulu karakternya. Yang ketiga, pelajari masa lalunya. Itu penting banget supaya kamu jangan terkejut. Yang keempat, tanamkan rasa penerimaan. Dan kemudian saya dapati ada orang-orang yang akhirnya pisah, akhirnya cerai, dan ketika diselidiki ternyata mereka dijodohkan. Nah, apa faktor yang membuat akhirnya mereka pisah, akhirnya mereka cerai dari mereka yang dijodohkan ini? Yang pertama, ketika mereka sudah menikah, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Sekalipun itu dijodohkan, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang buat kadang-kadang mereka yang dijodohkan setelah menikah pisah. Karena apa? Tidak ada kecocokan, kurangnya pengenalan, dan bahayanya tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tidak dibangun di atas cinta. Itu tadi yang saya sampaikan, perkenalan yang instan, tidak cinta, terpaksa, dipaksa. Nah, itu yang kadang-kadang buat orang cerai. Yang ketiga, kurangnya perkenalan. Nah, ini juga yang buat pernikahan itu gak kuat, karena kurangnya pengenalan. Dan yang keempat, tidak mengenal karakter pasangan. Ini juga lah yang membuat seseorang akhirnya pisah. Karena dia bilang, ternyata dia begitu, ternyata dia begitu. Dia kasar, dia suka mencaci maki, dia suka mukul. Ternyata dia begitu. Dan kamu shock, kamu terkejut. Dan ini juga lah yang membuat akhirnya kamu menyerah. Nah, namun di atas semua itu, apapun namanya, mungkin kamunya tidak cinta tapi sudah menikah, mungkin kamu tidak kenal tapi kamu sudah cinta, mungkin karakternya tidak baik tapi kamu udah menikah, maka satu-satunya yang kamu punya adalah tinggal mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan supaya semua berubah, jadi ada rasa cinta, jadi ada rasa penerimaan, saling berubah, saling bertobat kedua-duanya, saling bertumbuh kedua-duanya, dan kemudian jadi sama-sama cinta. Tidak ada yang mustahil. Oke? Sebab tidak, sekali lagi saya bilang, tidak boleh ada perceraian. Alkitab tidak membenarkan. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang terakhir. Ada tidak seseorang yang dijodohkan akhirnya bahagia dan saling mencintai? Ada tidak yang mereka dijodohkan akhirnya bahagia dan saling mencintai? Jawabannya ada. Jadi kalau kamu dijodohkan dengan seseorang dan kamu damai sejahtera, kamu sukacita, maka kemungkinan besar, maka pasti di pernikahan kamu jadi bahagia, kamu jadi saling jatuh cinta. Karena apa? Kedua-duanya damai sejahtera, kedua-duanya sukacita. Contohnya siapa? Contohnya Ishak dan Ribka. Siapa Ishak, siapa Ribka? Mereka adalah pasangan yang dijodohkan. Mana papanya Ishak bilang kepada hambanya, kamu carilah istri buat anakku Ishak. Dan dicarilah masih keluarga dengan Abraham. Dan
waktu hamba ini pergi untuk mencari pasangan untuk Ishak tuannya, maka hamba ini minta tanda ke Tuhan. Tuhan kasih tanda. Kalau orang itu nanti waktu aku istirahat, orang itu kasih aku minum, kasih unta-untaku minum. Dan Alkitab bilang didapatilah seorang Ribka menawarkan minum untuk hamba ini dan untuk unta-untanya. Dan Alkitab bilang mereka bertemu dengan keluarganya si Ribka. Orang tuanya setuju. Tidak jadi masalah. Orang tuanya bilang ini dari Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam Kejadian 24 ayat 67. Kejadian 24 ayat 67 berkata, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, perhatikan. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi mereka, Ishak dan Ribka yang dijodohkan ini, mereka hidup bahagia, saling mencintai. Jadi ada tidak orang yang dijodohkan kemudian saling mencintai, bahagia? Ada. Siapa? Ishak dan Ribka. Jadi ini teman-teman yang boleh saya bagikan. Jadi ketika seseorang dijodohkan, ada plus minusnya, ada resikonya. Namun orang yang dijodohkan juga ada yang bahagia kok. Semua kembali kepada Tuhan. Untuk itu saran saya teman-teman, ketika engkau dijodohkan, maka carilah Tuhan, andalkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan saya percaya kalau Ishak dan Ribka bahagia, maka engkau juga pasti bahagia. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman. Tetap sukacita dan jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silahkan berkomentar. Nanti saya akan balas satu demi satu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya.